Kota Solo rino wengi pancen rame. Hayana lagi. Para kekasih hati dimanapun Anda berada, salam budaya nan hangat dari Kota Solo, Kota Surakarta. Saya Bambang Irawan dalam podcast Solo dalam Kenangan. Podcast ini dimaksudkan untuk mengunggah kembali berbagai kenangan yang dialami oleh tokoh seniman atau budayawan yang lahir dan atau dibesarkan di Kota Solo. Tentu saja berbagai kenangan ini adalah kenangan yang unik, kenangan yang indah, kenangan yang inspiratif yang nanti akan bisa mewarnai perkembangan Kota Solo di masa kini dan di masa yang akan datang. Saat ini saya berada di rumah salah seorang tokoh seniman budayawan Kota Solo yang tidak asing lagi. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Ratenayu Ira Kusumorasri, Magister Seni. Dan beliau saat ini adalah Direktur dari SIPA, Solo International Performing Art, salah satu event budaya pariwisata yang telah menjadi ikon nasional. Beliau juga Direktur dari IMF, International Mass Festival, salah satu event budaya dan pariwisata di Kota Solo juga. Dan beliau ini juga mengasuh Sanggar Tari Semarak Chandra Kirana di Kota Solo. Marilah kita bincang-bincang dengan Mbak Ira. Wilujeng Mbak Ira. Wilujeng Mas Kanjeng Mbak Lintang. Apa kabar panjenengan? Alhamdulillah sehat. Ini saya mohon maaf, ini saya pakai t-shirt tapi panjenengan malah pakai kebaya yang luar biasa. Ya. Hatur nuwun. Mbak, ini kita mau bincang-bincang sih. Panjenengan kan dilahirkan di Kota Solo. Lalu panjenengan juga dibesarkan di Kota Solo ini, dan panjenengan juga banyak sekali berkontribusi pada kesenian dan kebudayaan dan mewarnai event-event di Kota Surakarta ini. Nah, sebetulnya ketika panjenengan masa-masa kecil, kira-kira apa Mbak menopo kenangan-kenangan yang bagus, yang indah tentang apapun, pergaulan misalnya, kemudian pertemanan, lalu tempat-tempat di Kota Solo ini yang menjadi bisa di-share kepada khalayak. Monggo. Mas Kanjeng Lintang, saya itu lahir di Kelurahan Sriwedari, tepatnya di barat kantor Pengadilan Negeri Surakarta, dan dibesarkan juga di situ sekitar 50 tahun saya di situ, kemudian baru pindah ke Kampung Kerten ini. Di rumah saya dulu itu dekat dengan Sriwedari. Ya. Taman Kebon Rojo Sriwedari. Nah, itu waktu saya kecil sangat menarik sekali karena hampir tiap hari sore itu saya main-main Sriwedari, main-main di kolamnya, di segaran, di kolam bundaran yang ada di tengah itu. Kemudian kalau hari Minggu, nah saya pasti mengajak Bapak, Momo, kalau saya menyebut mengajak Momo itu ke kebun binatang Sriwedari, Bonrojo. Ayo Mo, neng Bonrojo nonton gajah. Yeah. Karena memang ikonnya kebun Rojo Sriwedari itu adalah gajah. Yeah. Nah, selain gajah, ya saya senang menonton merak. Merak memang ditempatkan tersendiri, ya itu waktu itu. Nah, itu kenangan saya. Kemudian kadang-kadang hari Minggu pagi itu
saya menonton wayang orang, karena memang waktu itu ada pentas wayang orang setiap minggu itu siang, di siang hari. Ya, itu special show itu ada di siang hari, memang untuk masyarakat yang rame kalau hari Minggu ke Kebon Rojo. Nah itu kadang saya nonton wayang, tetapi kalau pada saat saya menonton wayang dengan Mbah Putri malam hari, kalau saya nontonnya di malam hari. Nah Mbah Putri saya itu sudah dikenal oleh orang-orang yang jaga wayang orang itu, jadi ya bludus, nggak beli karcis gitu ya, namanya bludus. Ya. Gitu. Saya sama Mbah nonton wayang, tapi pada saat perang kembang ada buto cakil, ada buto merah-merah itu ya. Buto babrah namanya. Buto babrah. Saya mesti ketakutan. Saya minta ke belakang. Nah, itu yang membuat saya terkenang sampai sekarang. Jadi kalau malam saya nonton sama Mbah Putri. Kemudian kalau Minggu juga di Segaran itu kadang-kadang saya naik perahu menyusuri Segaran, itu mengitari Segaran yang di tengahnya ada pulau kecil, yang ada jembatannya yang fenomenal karena bentuknya setengah lingkaran itu ya. Tuh di situ saya naik perahu, kemudian ke pulaunya itu dan nonton keroncong Metengan. Keroncong yang semua pemainnya itu, mohon maaf, tunanetra. Termasuk betul. Penyanyinya. Iya, penyanyinya betul. Juga tunanetra sambil minum ronde. Wow. Nah, itu nikmatnya luar biasa di situ ya. Dengan pepohonan yang teduh mengitari Segaran itu, jadi itu sering untuk keluarga itu duduk-duduk di pulau itu sambil menikmati ronde, ada yang sate kere itu. Itu kenangan saya waktu kecil jika bermain-main di Sriwedari. Dulu kalau tidak salah Gajah Sriwedari itu juga dipercaya bisa dulu kalau suwuk ya. Anak-anak kecil itu kalau pengen pinter gitu disuruh ngasih makan si gajah itu, namanya saya lupa aja Mbak, dulu masih ingat penjenengan nama si gajah itu. Gajahnya sangat terkenal tuh, kiai siapa itu. Nah itu bisa nyuwuk ya. Nah, lalu Mbak Ira, apakah juga Sriwedari itu ketika penjenengan mirsani Mbak Ira nonton wayang itu juga kemudian itu menginspirasi misalnya kemudian belajar menari kayak begitu, itu seperti apa Mbak Ira? Ya, saya melihat waktu itu kemegahan wayang orang Sriwedari ya. Penarinya cantik-cantik, kemudian penarinya gagah-gagah ya. Pak Rusman kalau sudah menjadi Gatotkaca itu luar biasa. Pak Surono kalau jadi Petruk itu ya lucu sekali. Pak Merajak jadi Bagong, tiktokannya dengan Pak Surono sangat hidup gitu ya. Itu membuat saya itu betapa megahnya suatu seni pertunjukan wayang, atau dalam hal ini saya tari gitu ya. Nah kemudian waktu kecil saya karena saya itu keluarga Mangkunegaran, Bapak Ibu mengantarkan saya untuk latihan menari di Puro Mangkunegaran dari kecil. Kemudian dari situ saya membayangkan bagaimana ya nanti kalau saya sudah pakai baju seperti wayang orang itu ya, yang putri-putri cantik, kemudian pakai perhiasan yang gemerlap gitu. Dan itu akhirnya dia terwujud ya. Saya beberapa kali kemudian menari di Puro Mangkunegaran, dan akhirnya saya juga menjadi penari Langen Projo Puro Mangkunegaran. Sempat ikut mengikuti misi-misi kesenian Puro Mangkunegaran ke Perancis, ke Inggris, ke Jepang, itu ke Malaysia, ke Rusia itu.
Dulu yang menari di pura itu apakah masih kerabat Mangkunegaran ataukah juga boleh masyarakat umum yang ingin derek ikut untuk berlatih di pura, Mbak Ira dulu? Kebanyakan masih kerabat Mangkunegaran. Gitu. Kalau yang masyarakat umum itu dari rekomendasi, rekomendasi keluarga Mangkunegaran. Umpamanya ini tarian ini kurang berapa penari. Nah, itu ada rekomendasi yang menarik umum untuk si A, si B. Jadi pilihan. Jadi memang waktu itu belum dibuka untuk umum. Tetapi kita sudah menerima masyarakat untuk menari di Mangkunegaran. Dulu sudah pakai model kaset atau live music? Kalau selalu dulu gamelan dulu. Pendopo Mangkunegaran selalu live musik dan itu soundscape-nya pendopo kan luar biasa. Jadi suaranya tanpa sound system itu sudah bagus. Ya, itu. Ada nggak, Mbak, teman-teman sekolah yang sebaya dengan panjenengan atau ini yang juga ikut belajar menari di Mangkunegaran begitu? Karena kalau di Solo setahu saya dulu juga banyak sanggar tari gitu ya. Jadi dan Mangkunegaran salah satu pilihan karena Mangkunegaran adalah salah satu sumber budaya dan sumber kesenian di Kota Solo ini. Ada nggak, Mbak, yang sebaya gitu, yang teman kelas, kalau istilahnya dulu orang tua Solo di Solo kelas knut. Nah, ada beberapa ya. Justru saya itu waktu masuk ke Mangkunegaran justru saya itu angkatan kecil, dianggap yang muda. Yang sudah senior itu seperti Mbak Wati Suripto yang terkenal penyanyi juga, terus ada Mbak Ira Sumara itu, terus Mbak Ani dari Mangkunegaran, Mbak Ari itu yang senior. Kemudian juga ada putranya Pak rumah makan di Sriwedari, Pak Ahmad ya, itu ada Mbak Fitri. Jadi saya termasuk junior, jadi ya ikut aja yang senior gitu. Mereka latihan, saya mengikuti. Lama-lama saya diikutkan untuk pentas Langandrian, pentas untuk tamu. Dulu sering sekali ada tamu dari kerajaan di Eropa. Ada Raja Spanyol, Raja dari perwakilan Belanda gitu ya. Itu datang ke Mangkunegaran dan kami selalu menari untuk menyambut mereka. Gitu. Menarik sekali. Jadi dulu ada suatu network ya, mungkin antar kerajaan di Eropa dengan kerajaan Mataram ya, Solo, Jogja mungkin ada networknya. Lalu gimana Mbak Ira bisa menjaga keseimbangan? Mbak Ira ini masa-masa sekolah ya, masa-masa sekolah, mungkin SD, mungkin SMP, bahkan mungkin SMA. Bagaimana ini menjaga keseimbangan? Di satu pihak mesti belajar, di lain pihak ada kecintaan yang mendalam terhadap kesenian tari dan kebudayaan seperti itu. Dulu kita sekolah itu pulang kan jam 12:30, Mas. Jadi jam 3 latihan sampai jam 5 gitu ya, atau jam 6 atau 2:30 latihan itu ringan-ringan aja. Belum model full day. Apa namanya istilahnya sekarang sekolah itu apa? Jadi full day, punya banyak waktu untuk hobi itu, punya banyak waktu ya. Latihan menari ya biasanya sore jam 3 sampai jam 6 gitu. Jadi nggak ada masalah, nanti malamnya lagi saya ini belajar lagi begitu ya. Terus saya ingat waktu saya remaja ya, SD SMP gitu ya, saya sering diajak Momo itu ke Pasar Pon, Mas. Depan Mangkunegaran. Pasar malam, Pasar Yai, semua barang ada di situ ya. Terutama barang yang pernik-pernik ya. Itu dulu pas ada pasar malamnya, Mbak? Iya, hampir setiap hari itu ada pasar malam di Pasar Pon ke Utara, yang sekarang sebenarnya Net Market ya. Itu dihidupkan Pak Jokowi lagi ya, waktu itu pada saat wali kotanya Pak Jokowi, kemudian Sabtu Minggu dihidupkan sebagai Night Market. Jadi sebetulnya dulu sudah ada ya, pernah sudah ada dan tiap hari dulu namanya Pasar Yai.
Pasar Yai. Ya, semua barang ada di situ. Yang pernik-pernik, belum pakaian gitu belum ada. Hanya pernik-pernik seperti senter, radio kecil, radio transistor gitu ya, model-model seperti itu. Itu dijual tiap malam di Pasar Yai. Nah, itu yang kenangan saya Pasar Yai. Dan sepanjang Samartiyadi ya, Jalan Samartiyadi itu pohonnya pohon asem, Mas. Ya, pohon asem itu kan katanya akarnya kuat, ya. Jadi akarnya kuat, tidak gampang. Oh, dulu Samartiyadi itu pohonnya asem toh, Mbak? Asem, iya, pohon asem yang sebenarnya asem itu ya bermanfaat untuk jamu, ya, kunir asem gitu ya. Jadi sayur, memang dimanfaatkan itu. Jadi kita rindang kalau lewat di Samartiyadi itu. Mungkin karena pelebaran jalan, ya. Dulu kan agak kecil, dilebarkan, ada jalur lambat dua sisi itu, jadi mungkin pohon asemnya hanya tinggal beberapa, tapi masih sekarang masih kalau ada. Kalau keretanya Mbak Ira dulu sempat lihat kereta yang lama nggak, Mbak Ira? Iya, kereta dari Solo Wonogiri ya. Solo Wonogiri. Sepur Kluthuk. Sepur Kluthuk. Iya, Sepur Kluthuk itu dari Purwosari sampai Wonogiri. Nah itu sering kok itu terdengar dari rumah. Jam berapa, jam sore, jam pagi itu. Dan saya ingat transportasi umum itu adalah bemo. Bemo. Iya, bemo yang rodanya tiga ya, tiga dari Purwosari sampai Ngladak. Nah itu yang saya ingat, kita kadang-kadang ke Pasar Klewer naik bemo, naik dari depan Sriwedari sampai Ngladak, terus jalan kaki ke Klewer. Ini Pasar Klewernya yang sudah Pasar Klewer yang sebelah barat Gapuro itu, atau Pasar Klewer yang masih timur? Oh, masih timur. Masih timur. Jadi dulu yang awalnya di timur ya? Iya, masih timur, alun-alun. Ya, masih di sana Pasar Klewernya. Tapi memang sudah dari dulu sudah pusat batik ya Pasar Klewer itu. Maksud saya di sana itu yang banyak diperdagangkan adalah bahan-bahan pakaian atau pakaian jadi seperti itu memang. Memang itu untuk penjualannya batiknya orang-orang Lawean ya, terutama ya orang-orang Lawean itu menjual batik banyak di Pasar Klewer. Dan itu aku ingat Mbok Mase ya, kita nyebutnya Mbok Mase itu, mereka selalu naik becak dari Lawean sampai Pasar Klewer, dan beliau cantik-cantik pakai kain kebaya gelungan dan pakai kerudung selendang. Nah, anaknya juga gadisnya cantik-cantik. Jadi saya pedagang Klewer itu cantik-cantik ya. Sampai ada di tahun 70-an itu pemilihan Ratu Klewer. Ya, jadi ada beberapa tahun ada pemilihan Ratu Klewer. Ya, itu saya ingat karena apa? Saudara saya, famili saya ada yang terpilih itu menjadi Ratu. Yang dinilai apanya, Mbak? Menopo hanya busananya atau sudah sampai pada, kalau sekarang kan apa, brain, beauty and behavior? Belum cuman. Bahwa itu untuk itu untuk apa ya, mempromosikan Pasar Klewer. Jadi yang diutamakan adalah cantik, penampilan. Ya badannya bagus gitu ya, dan tahu tentang apa yang ada di Pasar Klewer. Itu hanya itu. Luar biasa. Kalau ini Mbak, Solo ini kan juga penuh dengan aneka ragam kuliner. Bahkan salah satu produk unggulan pariwisata dari kota Solo ini adalah kuliner. Nah, dulu ketika Mbak Ira itu masa remaja kemudian menginjak dewasa ini, apa yang bisa di-share dulu yang mungkin apa rumah makan yang enak sampai saat ini yang masih bertahan, bukan untuk mempromosikan tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa kekuatan kuliner ini bertahan begitu lama. Lalu makanannya apa aja, mungkin favoritnya Mbak Ira waktu itu yang mungkin sekarang juga mungkin sudah tidak ada barangkali. Monggo apa Mbak itu kalau untuk kuliner itu? Bapak ibu saya
jarang sekali makan di rumah makan. Waktu dulu itu kan makan di rumah makan itu sesuatu yang istimewa. Terutama untuk keluarga saya ya. Tapi saya sering diajak jajan oleh Mbah Putri. Mbah Putri saya itu suka jajan, ya, suka jajannya di Balong, Vaiki, Mbah Gede. Wah Gede, Mbah Gede itu di Tambak Segaran. Ya, daerah-daerah di situ, di sana, Pecinan di sana. Pecinan, jadi kalau Vaiki kan tetap ada ya sampai sekarang, masih ada. Juga hampir tiga generasi itu Vaiki masih ada. Vaiki masih ada itu di Balong. Karena apa? Mbah Putri saya itu suka masakan Cina ya, China itu. Ya memang dulu mungkin masakan yang relatif enak itu masakan Cina ya dulu ya. Nah dulu kan belum ada steak juga Mbak, ya belum ada burger, belum ada donat, ya belum ada tentang fried chicken gitu. Jadi mungkin itu. Nopo malih Mbak? Kalau Mbak Gede itu masakannya kan dulu kan masakan bab 1 ya Mbak. Iya. Masakan babi. Dulu masih ini ya Islam, Kristen, apa ya, berbagai agama itu masih sangat rukun sekali, dan makanan itu juga belum begitu fanatik gitu ya. Terus ini juga makanan yang saya suka itu yang sering lewat di rumah. Tenongan Mas. Tenongan. Ya, itu ibu-ibu ya, bakul tenongan itu mesti masuk ke halaman terus nawarin tenongannya berbagai macam kue-kue yang luar biasa, semua enak. Iya, itu ada jadah, wajik, terus klepon, ada nogosari, mendut, ya, meniran itu ya. Semar mendem. Iya, itu yang membuat kita dekat dengan snack Jawa. Dengan snack Jawa. Tenongan itu mendekatkan orang pada snack Jawa. Pada snack Jawa. Oke, ini menarik sekali. Kalau selain menopo rumah makan Cina, apalagi Mbak, mungkin sate gitu. Dulu penjenengan juga, atau dulu memang bukan hobi sate? Bapak ibu saya tidak hobi sate kambing. Wow. Ya jarang. Sate kambing langganannya ibu saya, karena ibu saya itu pegawai negeri di balai kota. Satu-satunya langganan sate kambing ibu saya adalah sate kambing Pak Jaman, Kampung Baru. Kampung Baru. Tapi seringnya kita beli gulenya. Gulai dibawa pulang untuk makan sekeluarga gitu. Untuk jajan ke sana itu sangat jarang, hanya dibawa pulang aja gitu. Ya, terus kemudian semacam gudeg. Nah, itu kami sudah agak besar ya, saya SMP ya, itu gudegnya kita belinya di Ademayem. Ademayem masih toko yang kecil gitu ya, rumah makannya masih kecil itu, tetapi laris itu gudegnya Ademayem. Ademayem sekarang masih bertahan juga, dan itu sudah juga hampir 4 generasi malah. Ya, dan sudah besar, menjadi menjadi salah satu rumah makan ikon di Solo juga, karena ya, menyajikan masakan khas Jawa gitu ya. Beraneka ragam. Tuh, selain makanan ini Mas, saya sering kalau Lebaran itu pasti dibuatkan ibu saya itu baju baru. Itu wajib. Dari kecil pasti gawe saya. Ya, untuk Lebaran. Jadi di keluarga saya kalau Lebaran semua kakak-kakak saya itu dibuatkan baju baru. Dan kalau saya yang perempuan, ini ibu saya sendiri yang jahit baju baru. Itu mungkin sekarang sudah tidak begitu bakdan gitu ya, klambi anyar gitu. Klambine saiki bendino iso tuku. Ya. Kalau dulu kan tidak ya. Dulu beli baju itu adalah hal yang istimewa, penuh perhitungan gitu ya. Sekarang enggak. Kemudian kalau ke toko ya ke toko obral, ke toko obor. Belum ada sami luas gitu ya.
belum ada luas masih toko kecil dulu di sekitar Pasar Legi ya. Memang toko kecil luas itu sangat laris karena murah dan barangnya lengkap gitu ya. Yang toko besar dianggap besar adalah toko obor dan obral, itu di daerah Coyudan dan Pasar Singosaren dulu ya, Pasar Singosaren. pojokan itu obor dan obral. Nah itu toko kita sering ke sana kalau belanja sesuatu sama ibu. Oke. Mbak, sekarang setelah kuliner, barangkali kan Kota Solo ini kan punya ikon bangunan arsitektural. Mungkin Mbak Ira dulu sering juga diajak Eyang Putri atau Momo itu keliling-keliling Solo. Kira-kira punya kenangan apa mengenai bangunan-bangunan di Kota Solo, ikon-ikon apa landmark di Kota Solo ini seperti apa, Mbak? Mungkin ya. Ingat saya adalah balai kota yang dulu masih bangunan kantor Belanda ya, dengan pilar-pilarnya yang besar. Balai kota itu memang stylenya kayak Belanda. Loji itu dulu ya. Mungkin di arsip masih ada ya. Kemudian terus karena terbakar ya, terus dibangun model Jawa, pendopo jadinya gitu ya. Itu kemudian Bank Indonesia memang dari dulu sampai sekarang seperti itu. Dan sekarang tentu saja lebih cantik ya, karena dipelihara. Ya, yang jadi kenangan saya ya geladak dengan gapuronya itu kelihatan. Kalau saya kecil ya kelihatan megah banget ya gapuro ini dengan dua patungnya begitu ya, patung gupolonya itu. Saya kecil ya sampai ndangak gitu lihat gupolonya gitu ya. Tetapi waktu itu bapak ibu saya itu nggak bisa menerangkan apa itu gupolo, itu nggak bisa ya. Hanya kita jalan-jalan gitu kemana-mana. Kemudian ada Kodim. Ya, bangunan Kodim. Dulu kalau kita lewat Kodim takut karena di sana dijaga tentara gitu ya. Tentara di pos tentara itu dengan berdiri mata melotot gitu, ada senapannya gitu ya. Jadi kalau saya waktu kecil lewat di sana ya lari gitu. Orang nggak jalan itu nggak tenang, jadi lari gitu. Tapi saya melihat arsitekturnya bagus, unik gitu, dan saya lihat sekarang juga masih dilestarikan seperti aslinya gitu. Dan malah lebih bagus karena tamannya diperindah gitu ya. Oke, Mbak, sekarang pendidikan ini kan dulu kuliahnya di sastra Inggris ya, sastra Inggris. Tapi bagaimana ketika Mbak Ira itu mengembangkan talentanya, kemudian bergelut, kemudian mengkontribusikan diri sebagai artis di Kota Solo. Artinya bagaimana itu bermetamorfosa, kemudian pilihannya, kemudian sampai kemudian punya ide mengenai Solo International Performing Arts, itu seperti apa, Mbak? Itu. Saya memang kuliah saya sastra Inggris waktu itu tujuannya saya kan jadinya suka menari ya. Karena sering mengikuti misi-misi kesenian, saya jadi suka menari. Kemudian saya ingin, kalau misi kesenian itu kan banyaknya pergaulan internasional dengan bahasa Inggris waktu itu. Nah, saya ingin juga, saya seperti mereka bisa ngomong dengan orang lain di luar negeri. Nah, saya terpacu itu dengan masuk sastra Inggris gitu ya. Di sastra Inggris saya belajar bahasa Inggris sambil saya tetap berhobi menari, dan tentu saja saya masuk di BKKT ya, Badan Koordinasi Kesenian Tradisional UNS, yang juga membuat saya mempunyai kemampuan untuk menari gaya Keraton Kasunanan. Sebelumnya tarian saya gaya Pura Mangkunegaran. Saya taunya hanya itu satu-satunya.
Tetapi waktu di UNS saya ikut BKKT, ada Gusti Mutia, Gusti Menul, Gusti Indriah, Gusti Sabandiah itu ya. Itu semua di UNS semua ya Mbak? Semua di UNS. Dan penari semua? Penari semua, dan mereka juga bergabung di BKKT UNS. Kemudian saya di situ mempelajari berlatih tari bedoyo gaya keraton Kasunanan, yang saya kaget sekali dan kaku sekali gitu ya. Saya memang tidak mengenal sekaran-sekaran yang ada di Keraton Kasunanan, sangat berbeda. Itu saya perlu adaptasi yang berlatih cukup lama gitu. Nah itu bagi saya itu memupuk kemampuan saya. Saya lebih mencintai lagi, saya lebih ingin mengetahui lagi apa sih tari Jawa gitu ya. Lama-lama saya, selain itu ibu saya itu juga suka kalau saya menari, dan ibu saya itu pergaulannya banyak di ibu-ibu yang di Balai Kota, di Mangkunegaran begitu ya. Jika mereka akan mantu, ibu saya menawarkan saya untuk menari. Oh. Ya, jadi sebenarnya ibu saya itu manajer saya. Wow. Dulu hampir ini ya Mbak, setiap orang punya kerja itu hiburannya tari live ya. Iya. Dan tariannya tari klasik, tari tradisi ya. Iya. Dulu jika Yai Solo mantu itu akan bergengsi jika ada live gamelannya dan tari Jawanya sebagai hiburan. Okay. Nah itu nilainya tinggi gitu ya. Nah disitulah ibu saya menawari teman-temannya untuk agar saya menari. Tadinya saya menari sendiri, tapi lama-lama si yang piai yang punya gawe itu minta tarian namanya gambyong. Gambyong nggak mungkin sendiri, berarti harus ada temennya. Nah kemudian ada karonse, kemudian saya dilatih tari karonse. Dulu dipasangkan dengan penari karonse gitu ya. Jadi lama-lama ibu saya itu selain manajeri saya juga manajeri penari-penari yang lain gitu ya. Sebenarnya itulah yang membentuk saya melihat ibu saya menjadi manajer kesenian. Saya walaupun kecil tapi saya belajar dari bagaimana ibu saya itu menghubungi penari, bagaimana ibu saya itu menyiapkan kostum, bagaimana ibu saya itu bernegosiasi dengan yang punya kerja, bagaimana ibu saya itu menservis mereka semuanya, penari-penari sebelum menari disediakan dulu, dimintakan dulu konsumsi, bagaimana seperti itu. Oh begini caranya ibu saya memanage secara tidak langsung sekarang menurun kepada penjenengan ya Mbak Ira? Ya, secara itu saya jadi teringat terus di benak saya. Nah pada saat perkembangan waktu saya sudah lulus dari sastra Inggris, tapi saya tetap menari gitu ya, saya jadi penari di mana-mana. Kemudian saya mengikuti suatu festival ya, saya juga kaget, oh ikut festival seni pertunjukan itu seperti ini ya gitu ya, ikut festival di tempatnya Lemah Putih ya, Mojo Songo, tempatnya Mbah Prapto, ya, kemudian di Candi Sukuh itu ya. Itu saya merasakan oh inilah suatu festival gitu ya. Jadi dulu di Solo itu kan pada saat Mbak Ira sekolah dan kemudian kuliah kan sudah ada SMKI, sudah ada ISI. Artinya sebetulnya penari-penari di Solo, seniman-seniman di Solo itu memang tidak hanya berasal dari sekolah formal seni ya Mbak. Jadi banyak sekali juga yang penari yang dibentuk, yang dihasilkan oleh masyarakat kota Solo sendiri ya Mbak? Iya, waktu saya remaja sudah banyak sekali sanggar-sanggar tari yang muncul ya. Saya sendiri waktu SMA kuliah itu ya ikut sanggar tari Suryo Sumirat, tetapi yang bukan yang tari Jawa, yang tari modern, yang gayanya Guruh, Mas Guruh Soekarno Putro, yang tarinya begitu meriah, begitu
dinamis gitu. Saya merasakan menari modern di Suryo Sumirat itu. Ya karena dulu memang Mas Guruh dengan ini ya Mbak, dengan dengan grupnya namanya apa dulu? Mas Suara Mardika. Suara Mardika itu kemudian mewarnai sanggar-sanggar di seluruh Indonesia dan gaya tari modern seluruh Indonesia termasuk di Solo ya. Karena juga Mas Guruh juga dekat sekali dengan Mangkunegaran, dengan komunitas-komunitas kesenian di Solo gitu ya Mbak. Jadi memang Suryo Sumirat itu mengadaptasi tarian Guruh untuk dipentaskan di Suryo Sumirat Solo itu. Jadi saya mengenal tari modern dari situ. Jadi saya mengenal festival, saya mengenal tari modern, saya sendiri dari penari Jawa klasik itu yang mungkin menjadi memori di diri saya. Waktu itu saya ingin mengadakan festival tari Solo gitu ya. Saya membuat proposal, kemudian saya ajukan ke Dinas Pariwisata gitu, tapi belum berhasil. Terus suatu saat saya diundang oleh Kepala Dinas Pariwisata, waktu itu Pak Purnomo, kemudian saya diajak ngomong bahwa Solo dalam hal ini waktu itu wali kotanya Pak Jokowi ingin membuat suatu festival internasional gitu ya, yang festival seni pertunjukan. Nah dari situ muncullah yang namanya SIPA. Sebelum itu Pak Jokowi sudah mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh seni dari Jakarta, dari Jogja, dari Semarang, ya Sitok Srengenge, Bambang Paningron, kemudian Mas Gunawan Muhammad, Mbak Dede itu siapa namanya ya, itu kemudian sudah itu ya juga ada Mas Blontang di situ juga untuk bicara apa festival gitu, tapi sudah berdiskusi begitu, akhirnya dibentuklah SIPA ini, Solo International Performing Art, dan kemudian saya ditunjuk sebagai pelaksana gitu. Nah disitulah mulai saya menangani, melaksanakan festival tahun 2009. Berarti SIPA. Sekarang udah ke SIPA keberapa Mbak ini? 11, 10? Tahun ini insya Allah ke-14. Wow, luar biasa. Ya. Itu bukan usia yang muda untuk melestarikan, untuk mempertahankan, dan untuk membuat sebuah event budaya dan pariwisata yang berbasis kesenian itu yang sustain begitu. Ya itu tidak mudah itu. Nah, Mbak Ira, mengenai SIPA ini, apakah menurut Mbak Ira juga ini ada kaitannya dengan, katakanlah, kan ini tidak akan terlaksana kalau sebetulnya modal sosial yang menghasilkan para penari, menghasilkan para pengerawit, para musisi tradisional, para dalang yang ada di Surakarta ini kan tidak bekerja. Artinya perkembangan kota Solo di masa lalunya Mbak Ira ini, kontribusinya ke SIPA ini dirasakan tidak Mbak? SIPA dibentuk adalah untuk daya tarik kota Solo, ya. Jadi destinasi wisata budaya itu saya sadar itu ya. Jadi saya memang menyadari bahwa SIPA ini akan menjadi salah satu mercusuar untuk daya tarik kota Solo, gitu. Ini sebenarnya SIPA ini idealnya adalah miliknya masyarakat Solo, bukan miliknya Pemkot saja atau bukan miliknya saya, tetapi idealnya adalah miliknya masyarakat Solo. Bila ada festival SIPA, masyarakat semua lini, masyarakat di Solo itu bergerak semua di ranah masing-masing. Umpamanya yang punya travel bureau, yang punya hotel ya, itu membuat paket-paket wisata ke Solo, kuliner, nonton SIPA, maunya itu yang berhubungan dengan oleh-oleh ya, diskon dengan membentuk suatu paket khusus oleh-oleh Solo dalam rangka SIPA, diskon 20% atau apa yang unik di situ itu. Kemudian masyarakat yang suka kesenian dan bisa mempromosikan tentang festival SIPA dengan kesadarannya sendiri.
yang mungkin yang bisa mampu membuat kaos ya membuat kaos untuk dijual pada saat festival. Jadi idealnya adalah semua lini masyarakat itu bergerak untuk SIPA. Jadi festival masyarakat. Nah itu yang ini sedang tidak mudah untuk membentuk itu ya. Ini sedang dilakukan sedikit demi sedikit untuk menjadi festival masyarakat. Ya, dan ini enggak dalam waktu singkat. Tentu saja ini melalui proses yang nantinya cukup panjang agar menjadi festival masyarakat Kota Solo itu. Baik. Nah, Mbak Ira, kalau tidak salah Mbak Ira ini kan juga putri Solo yang pertama ya, Mbak. Ya, putri Solo yang pertama, dan dalam perkembangannya kan sekarang juga masih ada pemilihan putra putri Solo. Menurut Mbak Ira ini bagaimana sih sebetulnya suasana kota ini bisa membentuk, bisa kemudian menghasilkan seorang putra putri Solo yang berkualitas, kemudian yang memiliki wawasan ke depan, tetapi masih berbasis budaya. Kebetulan Mbak Ira dibesarkan dalam koridor waktu yang dimana kehidupan kesenian tradisional itu masih kental di Kota Solo. Meskipun sekarang iya, tetapi modal sosial belum tidak seperti dahulu ketika masyarakat masih apresiasinya masih tinggi, masih para orang tua masih suka dengan kesenian tradisi. Nah, sekarang ini kan relatif sudah bergeser, Mbak. Apalagi di era milenial yang ada generasi milenial dan Y ini, gadget menjadi sebuah hal yang utama, internet juga sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Menurut Mbak Ira bagaimana nih? Apakah Kota Solo ini juga nanti mampu akan membentuk putra-putri Solo yang seperti itu, seperti katakanlah putra-putri Solo yang pertama, mungkin seperti Mbak Ira gitu? Ya, saya beruntung sekali waktu pertama kali ada pemilihan putra-putri Solo dan saya mengikuti, dan saya mendapat juga sangu banyak dari putra-putri Solo, karena putra-putri Solo waktu itu juga seperti sekarang ya, sebelum malam pemilihannya ada proses khusus yang kita ada pelatihan atau ada seperti diskusi kelompok atau ada workshop untuk diri sendiri itu diberikan kepada para peserta. Nah itu keuntungannya peserta mendapatkan pengetahuan tentang budaya Jawa dan tentang Kota Solo itu, walaupun tidak terpilih, peserta ini sudah mendapatkan suatu pengetahuan yang luar biasa. Nah, putra-putri Solo ini kan sebenarnya diharapkan menjadi ambasadornya Kota Solo untuk mempromosikan Kota Solo. Memang dari perkembangannya itu saya melihat lebih bagus ya, karena kualitas dari pelatihannya itu lebih ditingkatkan, lebih beragam gitu ya. Itu lebih bagus. Mereka lebih beruntung lagi sekarang jika mengikuti putra-putri Solo, karena lebih siap lagi untuk menjadi ambasador dari Kota Solo. Nah ini sebenarnya tinggal ambasador ini tugasnya jelas begitu, Mas. Ya, tugasnya putra-putri Solo itu harus jelas dan itu dilaksanakan. Kadang-kadang tugasnya itu tidak dijelaskan dengan rinci apa yang harus mereka lakukan selama setahun gitu ya. Bagaimana mereka harus berlaku menjadi ambasador Kota Solo. Nah, inilah yang sebenarnya betul-betul yang harus dilakukan dan diikuti terus untuk tujuan menjadi ambasador Kota Solo itu. Apa tugasnya ambasador dan hasilnya itu nantinya apa atau targetnya apa. Tahun ini putra-putri Solo menjadi ambasadornya Kota Solo, targetnya apa, tercapai apa tidak. Nah, sebenarnya ini kan di bawah Dinas Pariwisata, tentu saja ini hubungannya dengan pariwisata. Ya, jadi mereka ya harus bisa menarik orang-orang tertarik Kota Solo. Dan yang terpenting datang di Kota Solo. Nah, itu yang harus dibentuk. Tentang pemilihannya sendiri sudah cukup bagus dan
untuk putri-putrinya banyak yang talentanya juga luar biasa gitu ya. Putra-putranya itu banyak juga yang luar biasa, tetapi mereka setelah jadi putra-putri Solo ini kan masih bisa dibentuk lagi, masih bisa dikembangkan lagi untuk menjadi ambassador yang ideal Kota Artinya, Solo. Mbak Ira masih yakin bahwa situasi dan kondisi perkembangan Kota Solo saat ini masih mampu menghasilkan anak-anak muda yang bertalenta, tapi masih punya nilai-nilai tradisi, nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan modern ya, Mbak? Ya, tentu saja. Budaya itu kan berkembang terus, enggak? Budaya mandek kan tidak ada ya, perubahan itu yang abadi untuk budaya. Nah, tetapi nilai-nilai ini itu kan bisa diterapkan untuk saat ini, ya. Nah, itulah generasi muda yang harus menangkap itu. Tugasnya menularkan kepada generasi muda siapa ya, kita ini Mas. Harus kita kasih tahu mereka agar mereka juga menyadari ini sangat berharga bagi mereka, bagi anak turun mereka. Nah, itulah makanya nilai-nilai ini yang tentu saja nilai luhur dari budaya Jawa ini harus mereka kuasai, dan tugasnya lah mereka sebagai estafet nantinya untuk menularkannya ke generasi yang di bawahnya lagi. Oke, betul. Sepakat saya, Mbak. Nah, sekarang ini barangkali yang last but not least, kita mengakhiri bincang-bincang Solo dalam kenangan Mbak Ira ini. Harapan Mbak Ira, Kota Solo itu seperti apa ketika melihat perkembangan Mbak Ira dari kecil, masa remaja, dewasa, tumbuh di Kota Solo, kemudian sekarang menjadi salah satu kontributor seni dan budaya yang luar biasa di Kota Solo. Ke depan atau saat ini ke depan harapannya seperti apa, Mbak? Kota Solo saat ini pertumbuhan luar biasa, terutama pertumbuhan fisiknya ya, artinya banyak jalan-jalan, dibangun jalan layang yang indah, terus kemudian juga bangunan-bangunan baru, kemudian banyak beberapa mall tumbuh gitu ya. Ini menjadi kota yang modern, tetapi Kota Solo juga punya keunikan ya, punya pecinan, kampung Cina, kampung Arab ya, punya juga kampung yang identik dengan keraton ya, kampung abdi-abdi dalam, kemelayan, umpamanya gitu ya. Di samping itu ada kampung pedagang, kampung lawean gitu ya. Nah, ini adalah suatu keunikan yang tidak dipunyai kota lain. Inilah yang harus dipertahankan dan terus ditonjolkan. Inilah perbedaan Kota Solo dengan yang lain. Itu harapan saya, dan Kota Solo sudah menjadi kota yang sebenarnya mendunia ya. Karena banyak terutama dari orang politik juga banyak yang tumbuh besar dari Kota Solo, dari apalagi seni pertunjukannya banyak yang besar dari Kota Solo menjadi seniman internasional gitu ya. Dan Kota Solo ini memang nyaman untuk ditinggali dan nyaman untuk dikunjungi. Wow, luar biasa. Harapan saya itu. Terima kasih Mbak Ira Matur atas nuwun. bincang-bincang pada ini ya, sore hari ini. Ya, semoga ini apa yang menjadi kenangan tentang Kota Solo oleh Mbak Ira ini bisa menginspirasi anak-anak muda, generasi milenial atau masyarakat yang hidup saat ini, dan harapan ke depan agar nilai-nilai yang dimiliki Kota Solo masa lalu atau mungkin hal-hal yang masih bisa dipertahankan, yang masih bermanfaat, itu bisa lebih dikembangkan dan dipertahankan agar ke depan Solo makin maju, makin nyaman, makin didatangi banyak orang, dan makin kuncoro, istilahnya makin kuncoro. Sekali lagi matur nuwun sanget Mbak Ira. Kami matur nuwun ugi.
Para kekasih hati, demikian tadi Solo dalam kenangan yang disampaikan oleh Mbak Ira, Dr. Anda Ratenayu Ira Kusumorasri, MSN. Dan semoga kenangan-kenangan Mbak Ira tadi dapat menjadi inspirasi kita bersama, terutama untuk membangun kota Solo. Sampai ketemu di Solo dalam kenangan yang akan datang bersama tokoh seniman atau budayawan selanjutnya. Terima kasih. Salam budaya. Solo rino wengi pancen